ikut Jumat Agung memperingati? Saya tahun lalu tidak ke gereja, Pak. Lah kemana? Ketiduran. Oh, makanya Jumat Agung sekarang sore ya. Nggak ada yang baru bangun toh kalau sore. Jadi bisa hadir. Sudah berapa kali sudah mengikuti perjamuan kudus ya? Sudah berapa kali memperingati Jumat Agung untuk mengenang pengorbanan Tuhan kita Yesus? Siapa di sini yang belum pernah nonton film itu? Passion of Christ. Ada yang belum? Kalau ada yang belum, bisa angkat tangan. Saya punya filmnya, ya, bisa nanti diputar. Saudara, film itu sudah berapa kali saya tonton pun saya mengalirkan air mata, saudara. Segitunya, ya, pengorbanan Tuhan Yesus itu, ya. Penerapan bagi kita, saudara. Yang pertama, sudahkah kita sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Sudah belum? Ya pasti sudah lah, Pak. Buktinya apa? Buktinya, ya saya tadi ngomong kan, saudara. Tuhan tidak memerlukan bukti ucapan mulut semata. Tuhan ingin bukti dari segala apa yang kita katakan, pikirkan, lakukan. Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Artinya menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu, Dia bosnya, Dia pemimpinnya, ya. Jadi kita harus hidup seperti yang Dia perintahkan, ya. Kalau yang bertentangan dengan apa yang Dia perintahkan, jangan coba-coba dilakukan. Kalau saudara coba-coba dilakukan, gimana? Artinya saudara nggak taat, nggak nurut. Kalau tidak taat, tidak nurut tuh artinya saudara tidak menghormati Dia, saudara tidak tunduk taat kepada Dia sebagai Tuhan, ya, sebagai majikan, sebagai bos, sebagai pemilik hidup saudara. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Dia. Makanya kita harus pakai kehidupan kita untuk Dia. Untuk Dia seperti apa? Untuk kemuliaan Dia. Bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk Dia. Itu yang namanya menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus hidup dengan takut dan gentar, ya, dengan takut dan gentar. Apakah saya hidup taat kehendaknya? Dipikirkan lagi, saudara. Apa saya sudah mulai melanggar perintahnya, mulai miring, mulai melenceng? Itu dipikirkan, direnungkan, saudara. Jangan hari lepas hari asal lewat, sehari lewat, ya bersyukur puji Tuhan, ya. Tadi saya bohong nggak ketahuan. Nah, saudara, tadi saya jahat sama orang, balas jahat dengan jahat, atau saya menipu, atau saya melakukan yang tidak berkenan di hadapan Dia, atau saya mencemari tubuh jasmani maupun rohani saya dengan keinginan-keinginan daging atau dosa-dosa. Itu lebih parah, saudara. Dibebaskan dari dosa tapi masih terus melakukan dosa. Bagaimana mungkin, pertanyaannya, ya. Saudara itu dibebaskan dari belenggu dosa dengan susah payah, penderitaan yang amat sangat, bahkan mati di atas kayu salib, supaya saudara tidak hidup lagi di bawah kuasa dosa. Bagaimana mungkin orang Kristen yang dengan mulutnya mengaku Yesus Tuhan saya, tapi masih hidup di dalam dosa? Bagaimana mungkin? Ya, satu-satunya kemungkinan ya berarti belum menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuman asal ngomong saja. Ini harus direnungkan, saudara. Makanya ketika memperingati Jumat Agung, Tuhan perintahkan makan minum,
Setiap kamu makan dan minum anggur itu, ingat akan aku, ya, yang sudah sedemikian rupa menjadi tebusan dosa. Jangan mempermainkan aku, ya. Seberapa besar kasih dan pengagungan kita terhadap Dia. Kalau saudara mengagungi Dia, ya, mengagungkan Dia, pasti saudara hidupnya nggak sembarangan. Hati-hati, hari lepas hari memikirkan apa ya yang menyenangkan hatinya. Pikirkan, apa ya yang menyukakan hatinya, saya mau lakukan. Itu orang yang memuji, menyembah Dia, mengagungkan Dia, saudara. Apakah kita setia dan tekun dalam mengikut Dia? Kadang-kadang Pak, kadang-kadang saya setia, kadang-kadang enggak. Akui, bagus kalau mengakui, tapi bertobat, berubah. Saya mau mengikut Dia dengan setia. Mulai hari ini, mulai Jumat Agung ini, ya, sampai nanti ketemu Jumat Agung tahun depan, itu pun kalau nyampe, saudara, ya, saya akan setia, tekun. Apapun yang menghalangi saya untuk tekun mengikuti Dia, saya akan abaikan. Bisa nggak? Berani nggak? Bukan hanya bisa, berani nggak mengatakan begitu? Tuhan, apapun, ya, atau siapapun yang menghambat saya, merintangi saya untuk setia dan tekun mengikut Engkau, saya akan abaikan. Berani nggak? Berani? Angkat tangan. Cuman Bu Adriani yang angkat tangan. Halo? Malu Pak saya. Aduh. Ya udah, nanti di rumah ya, depan cermin angkat tangan. Tuhan, saya mau setia tekun mengikut Engkau. Apapun atau siapapun yang menghambat saya, menghalangi saya mengikut Engkau dengan setia dan tekun, saya akan abaikan. Ya. Itu tantangan, saudara. Ya. Yang keempat, terakhir, sadarkah kita apabila kita berbuat dosa dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya, itu berarti kita tidak menghargai pengorbanannya. Berarti saudara menganggap enteng. Allah, Tuhan Yesus begitu aja, ya, cuman pikul salib, berlumuran darah, saya juga bisa. Coba saudara, kalau bisa, ya, baru kepotong sedikit aja, waduh, perih, ya, belum saudara dimahkotai duri, belum ditinggikan di atas kayu salib. Saudara tahu Tuhan Yesus berapa lama tergantung di kayu salib begini? Ada yang tahu? Dikasih tahu loh di Alkitab berapa jam. Sesudah dipaku, salib ditegakkan, berapa jam sampai menyerahkan nyawanya? Ada yang tahu? Yang tahu kayaknya dapat itu loh, makanan nanti sesudah kebaktian. Saya nggak jawab juga dapat Pak. Ya. Berapa? Dari jam 9 sampai jam 12. Jam 12 siang. Waktu jam 12 siang, ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, terjadi gelap dan gempa bumi yang dahsyat, saudara. Ada yang seperti Tuhan Yesus? Saya mau nanya, ada yang seperti Dia? Ya. Berapa lama itu kegelapan? 3 jam, saudara. Kalau gerhana matahari atau bulan berapa lama? Paling 8 menit, Pak. Nah, berarti apa itu yang menutupi matahari sampai bisa lama begitu? Nah, itu pertanyaan, saudara. Kalau bagi orang-orang ahli sains tuh bertanya-tanya, ini kalau gerhana matahari aja cuma beberapa menit ya, ini 3 jam. Apa yang terjadi? Apa yang menutupi matahari sampai lama begitu? Apakah ada benda raksasa yang luar biasa yang berlipat-lipat dari matahari sehingga waktu lewat lama ya, ketutup terus? Nah, itu masih misteri, saudara. Misteri ya.
Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Nah, Tuhan Yesus 3 jam, saudara, bayangkan ya. Tergantung-gantung tuh nggak diam aja loh ya, nggak mati kaku gini, bukan. Belum mati, masih bisa gerak-gerak. Belum menahan bobot tubuhnya yang berat ya. Pakunya itu kegesek-gesek ya. Aduh, mau balik badan ke sini ya. Waduh, sakit, nyeri. Pernah merenungkan, meresapi itu, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus menahan penderitaan? Kalau saudara melakukan dosa, hal-hal yang tidak berkenan, ya, sadar, itu berarti tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Gimana kalau terlanjur, Pak? Cepat bertobat ya. Tuhan, ampuni saya. Saya tidak mau lagi berbuat dosa. Saudara, Selasa yang lalu kan PA nih ya, Selasa. Kalau yang hadir, yang tidak hadir mah nggak tahu, saudara. Kalau yang hadir tahu. Saya tantang, berani nggak ngomong ke Tuhan? Tuhan, mulai sekarang saya tidak mau berbuat dosa lagi. Coba angkat tangan. Nggak ada yang berani, saudara. Nggak ada yang berani. Kalau nggak ada yang berani, berarti memang mau buat dosa lagi, ya toh? Berani nggak bilang ke Tuhan? Tuhan, mulai saat ini saya tidak mau berbuat dosa lagi. Berani? Kalau nggak berani, kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa tidak berani? Harus berani, saudara. Itu untuk menolong kita ya, supaya kita tidak hidup sembarangan, tapi serius. Tuhan, saya mau serius dengan Engkau. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya sudah dibebaskan dari hukuman dosa oleh pengorbanan-Mu yang begitu besar di atas kayu salib. Saya mau sungguh-sungguh, Tuhan, menguduskan hidup saya ketika di dunia ini, bukan di tempat lain, saudara. Di dunia ini menguduskan hidup, menjauhkan diri dari segala pencemaran jasmani maupun rohani. Mari kita menghargai pengorbanannya yang begitu ajaib dan agung dan mulia. Sekaligus kita bersyukur karena kita beroleh pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, entah sudah berapa kali kami memperingati Jumat Agung, pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa, tak ternilai harganya, sehingga kami yang harusnya binasa tetapi beroleh pengampunan dosa. Tuhan, biarlah peringatan Jumat Agung hari ini kembali mengingatkan kami, kembali menegur kami, kembali mengoreksi kami, dan sekaligus mendorong kami supaya kami punya komitmen yang teguh. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh hidup benar, kudus di hadapan-Mu. Biarlah pengorbanan-Mu sungguh menjadi kekuatan kami. Bukan hanya dosa kami diampuni, tetapi kami bisa hidup memuliakan Engkau. Dengar seruan doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur, berdoa, memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.